Kehidupan sehari-hari yang saat ini saya bidangi, yang pertama, usaha pangkas rambut, dan yang kedua lagi merintis, eee, jualan sayuran, ya. Omset hari ini berapa? Omset kalau dari pangkas rambut yang memang sudah lama ya, sudah lama saya geluti, kalau dihitung rata karena kondisi usaha jasa itu tidak sama setiap harinya, saya bisa satu bulan 4,5 juta kalau dihitung rata. Kenapa kalau saya berbicara pendapatan saya dalam satu bulan hanya 4,5 juta? Karena usaha pangkas rambut saya bukanya di wilayah pedesaan, bukan di perkotaan, bukan di pusat keramaian. Beda lagi kalau di pusat keramaian mungkin bisa lebih dari itu, bisa 3 kali lipat lebih banyak. Berapa tahun merintis? Merintis, kalau rintisan saya yang saya rasakan itu ada 2 tahun, dari nol sampai sekarang nama saya mungkin dikenal ya. Merintis itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya pelanggan itu kadang sehari dapat 3. Itu pun sudah sangat banyak gitu. Dapat 3. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu di tahun ketiga saya mulai dikenal, dan sampai saat ini alhamdulillah pelanggan saya sudah cukup banyak lah. Berarti sampai hari ini udah berapa tahun? Pangkas rambut saya kalau di sini saya buka dari tahun 2014 awal. Berarti sudah hampir Sudah 8 tahun mungkin. Ya, 8 tahun. Karena diawali dengan suka sih. Suka dari kecil. Sebetulnya dari keluar SD saya sudah mulai coba-coba memotong rambut saya sendiri gitu. Jadi tapi karena teman-teman saya memang mendukung ataupun mereka juga suka, jadi istilah orang Sunda mah barudak teh urang pacukur-cukur yuk, nah gitu. Sehingga saya ada ketertarikan nanti saya harus bisa usaha dari pangkas rambut. Alhamdulillah sekarang bisa tercapai. Terus proses penguatan skill. Kalau proses penguatan skill sebetulnya saya dimatangkan waktu itu, kebetulan saya di Balai Rehabilitasi Narkoba yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di Balai Rehab. Di Lembang. Di Lembang. Balai Rehab itu yang ininya pemerintah provinsi. Kenapa masuk Balai Rehab? Ya mungkin karena terlalu soleh. Karena di waktu remaja saya mungkin terlalu soleh, sehingga bukan terlalu soleh ya, maaf, terlalu nakal, sehingga ya saya dimasukkan oleh ketua pemuda atau ketua Karang Taruna Desa waktu itu. Jadi muncul bahasa maneh nama ya, maneh mah cicingna di dia kudu di mana mah kudu di pasantren kan sana meh bager gitu. Tapi ada hikmahnya, saya dimasukkan ke Balai Rehab dan saya mulai hidup lebih baik lagi dan mempunyai dan mematangkan skill pangkas rambut saya juga di sana. Berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan saya menjadi klien Balai Rehab, nanti rehabilitasi. Sesudah itu selesai program 10 bulan, saya bekerja di salah satu barber yang ada di Lembang. Nah, 2 bulan bekerja di barber, saya dipanggil lagi ke bank untuk menjadi pendamping klien, istilah bahasanya senior brother ya. Ya. Masuk lagi ke sana, saya mendampingi klien, mendampingi asrama, dimatangkan lagi di sana. Siang hari saya kerja di balai, malam saya ke barber. Waktu itu
mencukurnya sih orang di kalangan orang biasa, cuman pada waktu itu di acara Hari Anti Narkotika Nasional, ya internasional, saya disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur pada waktu itu, Bapak Dede Yusuf. Iya, waktu itu saya pameran di depan gedung sate, bikin stand pangkas rambut dari balai saya. Di situ saya memotong rambut dan disaksikan langsung oleh beliau. Begitu. Oh pernah. Waktu itu kan saya di Lembang dan kebetulan waktu itu markas dari tim Bandung Raya bermarkas di Lembang. Kebetulan Kim Kurniawan mangkas rambutnya di sana, memotong rambutnya di barber tempat saya bekerja. Pernah mangkas rambut? Pernah. Cuman sayangnya pada waktu itu saya belum punya Android. Ya, jadi tidak ada bukti fisik yang menguatkan saya bahwa saya pernah mencukur rambut seorang pesepak bola nasional. Saat ini saya lagi mencoba atau lagi merintis untuk terjun di dunia dagang, yaitu di sayuran. Omset berapa? Kalau saat ini ya karena memang baru-baru, omset dihitung keseluruhan, ya, keseluruhan kotornya dihitung-hitung saya baru 1 bulan masuk 12 jutaan dalam 1 bulan. Secara umum. Itu di pedesaan bukan di daerah? Pedesaan. Di pedesaan. Kenapa memilih di desa? Karena memang kalau di desa kan tujuannya masyarakat yang ada di desa itu untuk belanja tuh ke pasar. Pasti di pusat keramaian. Kenapa tidak kita coba adakan di sini? Mungkin kalau seperti itu potensinya pun juga lebih besar. Mudah-mudahan kedepannya usaha dagang sayuran saya ini lebih maju. Pernah pada waktu saya ikut ke paman saya yang ada di Ciwidey, waktu itu saya disuruh kerja mengurusi stroberi punya paman saya. Terus pernah juga jadi ojek stroberi. Jadi ojek stroberi itu bertugas untuk mengantarkan stroberi ke tempat penampungan. Jadi waktu itu kan stroberi itu sebelum dikemas ulang atau dikirim ke tempat yang lain di perusahaan itu ada penyortiran. Jadi waktu itu barang saya banyak yang tersortir, tapi yang saya dicek kembali ternyata yang lecet itu cuma 1 biji. Yang lainnya masih utuh, masih bagus, tidak ada rusak. Nah, karena barang itu sortiran, saya setor dulu, bilang dulu ke yang punya barang, ini sortiran mau digimanain gitu. Lah jual saja. Nah saya mempunyai ide waktu itu, barang sortiran itu dari 1 kemasan karena yang rusaknya cuma 1, saya buang, diganti lagi sama yang bagus. Terus saya kemas kembali. Waktu itu kemasannya kan besar, lalu saya kecilkan kemasannya gitu. Jadi kita ambil saja yang bagus. Sudah dikemas, saya bawa ke tempat wisata yang ada di Ciwidey. Salah satunya di Kawah Putih, di Situ Batenggang, mungkin sudah termasuk ke Kecamatan Ranca Bali. Jadi saya memanfaatkan peluang-peluang yang sangat minim, yang sangat sedikit ya, peluang sedikit, tapi saya berpikirnya ini bisa menjadi peluang yang sangat besar gitu. Keuntungan yang sangat besar. Asalkan kita mau mengerjakan, mau berusaha, pasti sesuatu sekecil apapun bisa menjadi penghasilan yang lumayan. Prinsip dipakai sampai hari ini. Makanya saya dipraktekkan di sini. Kalau misalkan orang-orang di pedesaan belanjanya tujuannya ke pasar,
Kenapa di sini, kenapa tidak di sini saya mengadakan barang yang mereka butuhkan. Salah satunya sayur-sayuran, memang kebutuhan pokok. Saya aktif di organisasi, di beberapa organisasi. Yang pertama saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Yang kedua saya di Karang Taruna Desa. Dan yang ketiga di Lembaga Seni dan Qosidah Indonesia di Kabupaten Pangandaran. Target berorganisasi ya? Target berorganisasi sebetulnya ingin menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan menambah saudara. Nah itu yang di belakang. Tulisan yang di belakang ini sebetulnya belum terlaksana sih, cuman untuk menyemangati saja sebetulnya perencanaan. Saya menginginkan di desa ini ada suatu kelompok informasi masyarakat. Informasi masyarakat ya dengan disingkat KIM. Kenapa di bawahnya ada OLPIK? Itu adalah singkatan sebetulnya. Singkatan dari olah pikir. Olah pikir. Mungkin dari cita-cita saya dari OLPIK ini bisa apa ya, bukannya saya mampu atau saya merasa lebih bisa, saya ingin bersama-sama mencerdaskan pemuda yang ada di desa Janimulya, ya khususnya untuk saya, umumnya untuk semuanya. Prinsip dalam hidup saya selalu memanfaatkan peluang yang ada. Peluang sekecil apapun selalu dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat yang begitu besar. Begitu. Dan jangan lupa selalu bersyukur.